lagi nih soal ijazahnya abang itu dari Ibnu Khaldun yang asli sendiri, seperti apa sih Mas Surya? Karena kan kalau gue kan nggak pernah mempermasalahkan ijazah ya, palsu apa enggak, karena enggak. Tapi kan sekarang yang beredar adalah banyak dugaan dari pemberitaan. Nah, untuk itu tadi gue menjadi moderator untuk mengkonfirmasi dengan pihak Ibnu Khaldun yang diminta oleh Ibu Evi Susanti. Ibu Evi Susanti adalah selaku yang melaporkan karena dugaan tadi, ya kan, karena dia pernah menjadi klien ya. Nah, maka Bu Evi saya support juga untuk selama ini 2 minggu ini melakukan investigasi. Nah, tadi kita datangkan Ibnu Khaldunnya dan PD Dikti juga sudah kita datangi dan sudah dapat keterangan dari PD Dikti bahwa nama yang bersangkutan dan universitasnya dengan yayasan itu tidak terdaftar di PD Dikti. Dan tadi saya juga baru tahu dari Ibnu Khaldun yang yayasan YPPIC, yayasan yang resmi dan dinyatakan legal secara hukum, itu menyatakan bahwa hanya mereka Ibnu Khaldun yang beralamat di Jalan Pemuda lah ya, katanya itu ada izinnya. Dan tadi saya baru dengar lagi ceritanya bahwa ternyata di tahun 2021 sudah ada inkrah keputusan sampai tingkat kasasi yang menyatakan bahwa ada orang di yayasan satu lagi yang menggunakan katanya dokumen atau data palsu tadi katanya ya untuk yayasan tersebut. Artinya kan ibaratnya secara otomatis semua produk hukumnya dinyatakan batal demi hukum. Tadi saya tanya lagi, terus gimana kalau ada mahasiswa yang mendapatkan sarjana atau ijazah dari universitas yang yayasannya tadi bermasalah dan sudah dinyatakan batal demi hukum? Kan dibilang bahwa seluruh produk hukumnya dinyatakan batal. Dan dia juga cerita tadi, ternyata banyak beberapa mahasiswa yang datang ke Ibnu Khaldun yang di sana yang curhat cerita, tapi keputusannya ya mereka tidak legal dan tidak bisa dikatakan sarjana. Tadi udah dari jawabannya. Dan mereka pengen jadi sarjana gimana? Akhirnya mereka kuliah lagi. Dan tadi saya juga udah ada undang-undang dari Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 68 ayat 2 yang menyatakan bahwa siapapun orang yang menggunakan tadi intinya ijazah atau gelar kesarjanaan yang didapatkan dari institusi atau badan yang tidak semestinya jadi terdaftar, tadi bisa digugat dipidana ancaman 5 tahun atau denda 500 juta. Cari deh, Sisdiknas 20 tahun 2003. Jadi artinya siapapun yang mengetahui, misalnya gue ternyata kuliah di kampus yang ternyata kampusnya dinyatakan ilegal, yayasannya menggunakan data palsu, malah orangnya, wakilnya udah di penjara gitu tadi kan. Gue mau nggak mau ya berarti sarjana gue batal demi hukum, ijazah gue nggak legal, ya gue nggak bisa menggunakan ijazah gue untuk melamar pekerjaan. Kalau gue tetap menggunakan itu dan gue udah tahu bahwa itu tidak legal tapi gue gunakan, gue bisa kena undang-undang Sisdiknas nomor 20 2003 tadi. Gue bisa dipidana 5 tahun dan ancaman hukumannya 500 juta. Alasan Mas Surya sendiri nih mempersiapkan semuanya sedemikian rupa untuk kita ini untuk kepentingan bangsa kita lah, anak-anak cucu kita. Dalam arti kata kan bangsa kita ke depannya kan nanti akan diwakili oleh anak-anak kita yang sekarang sekolah. Anak-anak kita juga harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan sebagaimana mestinya, pendidikan yang legal. Ya kan? Gimana nanti anak-anak kita ke depan akan menjalankan fungsi di pemerintahan atau di perekonomian kalau nanti kuliahnya ternyata di perkuliahan yang tidak benar. Ya, apalagi kalau sampai saya udah melarang juga anak saya jangan sampai lo beli ijazah ya, kuliah lah yang benar, gitu kan. Jadi ya pasti harus begitu. Disayangkan nggak sih seorang praktisi hukum tapi justru menganggap hukum itu sendiri? Intinya apalagi kalau kita bicara secara umum ya, secara general, praktisi hukum harusnya mengerti hukum itu aja. Maksudnya dia masih ngelak nih soal 99 surat yang nomor 99 itu. Tadi kan udah dijelaskan sama Ibnu Khaldun bahwa udah dibatalkan demi hukum pada tahun 2016. Dinyatakan yang tadi 199 tidak berlaku. Udah ada keputusannya tadi. Dari Departemen Pendidikan Kebudayaan dan Ristek tadi udah ada. Oke.